Pasal ke-26, jembatan antara surga dan neraka. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diangkat oleh penulis hadis Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka. Kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu, ada sirat, ada jembatan yang diletakkan atau dibentangkan di atas neraka yang licin, gelap, kemudian juga penuh dengan besi-besi runcing yang bisa menjatuhkan siapapun yang Allah takdirkan jatuh dari orang-orang fasik ke dalam neraka karena harus dibersihkan dosanya. Orang-orang beriman yang lolos, mereka nanti akan tiba di sebuah lapangan luas. Kalau dalam judul ditulis oleh penulis ini dikatakan jembatan. Kalau yang saya pernah dapatkan adalah sebuah lapangan, tepatnya di depan surga. Jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, maksudnya lewat di atas sirat, maka mereka tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Seluruh penghuni surga akan kumpul di sana, semuanya, dari manusia yang pertama, gitu kan, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir sebelum kiamat yang beriman kepada Allah, yang memang akan masuk ke dalam surga. Mereka akan dikumpulkan di situ, lalu mereka akan saling menuntut, membersihkan, lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizalimi yang berlangsung di antara mereka di dunia. Di sini makna yang lebih tepat adalah mereka saling membersihkan. Mereka saling membersihkan satu sama yang lain kesalahan yang pernah terjadi di antara mereka. Contoh misal, si A sama si B, dua-duanya muslim, tapi karena masih ada dosa, amal mereka ditimbang dulu. Saya sudah jelaskan pertemuan kita yang lalu, ada manusia yang lolos tanpa hisab, nggak ada timbangan amal, dan mereka pun melewati sirat sangat cepat. Ini para nabi-nabi, para syuhada, kemudian orang-orang yang sering diberikan cobaan yang berat oleh Allah di dunia, dan mereka bersabar dalam masalah itu. Juga orang-orang yang dipilih oleh Allah lewat tanpa hisab. Kemudian ada golongan yang kedua adalah orang-orang yang juga tidak ditimbang lagi amalnya, tapi orang kafir, munafik dan orang musyrik, masuk langsung ke neraka. Jadi ada yang langsung masuk ke surga, langsung melewatin sirat, menunggu di kantor tanpa ditimbang amalnya. Ada orang kafir dan orang-orang munafik, orang musyrik yang juga tanpa ditimbang amalnya langsung masuk ke neraka. Tinggal orang-orang mukmin yang bermaksiat, ini yang ditimbang amalnya. Mereka pada saat ditimbang amalnya, ada yang amal baiknya lebih berat daripada amal dosanya, amal muruknya, maka langsung juga lolos. Yang kita bahas sekarang adalah orang-orang yang masih berimbang antara dosa sama amal solehnya, dan ada orang yang amal buruknya lebih berat daripada dosanya. Di antara salah satu penyebab kenapa dosa mereka lebih banyak adalah adanya mazalim, adanya perilaku-perilaku yang salah antara dia dengan manusia yang lainnya, yang memang masih harus diselesaikan. Misal, si A sama si B pernah punya masalah, mungkin ghibah, mungkin fitnah, mungkin pernah mengambil hak belum sempat dikembalikan, ngambil duit, utang gak bayar, dan seterusnya. Maka si A ini menuntut si B di hadapan Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan ambil pahalanya si B, dikasih kepada si A sesuai dengan kadar dosa atau pelanggaran yang pernah dia lakukan. Si B ini misal dia punya 100.000 pahala, ternyata dari tuntutan si A ini dia diambil 5.000, setengahnya, contoh saja. Maka si A lolos masuk ke surga karena jadi berat mendapatkan hak dari si B. Si B sekarang ternyata sisa 5.000 pahalanya, tetapi dosa si B hanya 4.000. Berarti si B walaupun sudah dituntut lolos kan? Baik, loloslah kedua si A sama si B ke kantor. Dua-duanya lolos nih, gitu ya. Karena dua-duanya timbangan amalnya lebih baik. Nah, si A sama si B ini adalah masuk dalam hadis yang sedang kita bahas. Nanti sebelum masuk ke surga, mereka akan saling membersihkan hati satu sama yang lain.
Walaupun tadinya si A menuntut si B, apa boleh buat, di timbangan amal harus. Tapi tidak ada orang masuk ke dalam surga dalam kondisi hatinya kotor, nggak ada. Maka nanti si A sama si B akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di kantara, lalu Allah membersihkan hati mereka. Nggak ada lagi dendam. Termasuk suami istri yang pernah bercerai di dunia, ada ribut antara orang tua sama anak, teman sama temannya, tapi mereka memang di timbangan amal sudah lolos. Karena amal baiknya masih lebih berat daripada amal buruknya setelah dituntut pun oleh orang yang punya hak. Maka itu yang dimaksud dalam hadis kita ini. Saya ulangi kembali, karena kalau hadis ini dibaca sendiri tidak difahamin nantinya. Terjemahannya, jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka. Kalau ini nggak dijelaskan, mungkin Bapak Ibu akan faham ada orang-orang beriman yang masuk ke neraka. Maksudnya adalah orang-orang neraka nih masuk neraka dulu kemudian keluar, bukan mereka yang dimaksud. Maksudnya adalah sampai di sini dikasih tulisan kecil di situ, tambahkan sampai kalimat jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, maksudnya lewat di atas neraka melalui sirat. Jadi orang-orang yang tadi harus melewati sirat untuk masuk ke surga ya. Mereka tertahan di jembatan, tadi saya bilang terjemahannya adalah juga bisa lapangan yang luas di antara surga dan neraka. Maksudnya ini sebenarnya di hadapan surga, karena neraka sudah lewat. Tadi melewatin sirat itu di atas neraka, sudah dilewatin. Lalu mereka saling menuntut hak yang pernah didolimi yang berlangsung di antara mereka di dunia. Maksudnya mereka saling membersihkan hati. Makna daripada menuntut sini bukan lagi ngambil-ngambilan pahala, bukan. Tetapi sudah pembersihan hati. Karena sudah akan masuk ke surga dan semua sudah lolos. Semuanya saya kasih contoh tadi si A sama si B. Hingga mereka telah dibersihkan, maka diizinkan kepada mereka memasuki surga. Pada saat itu udah bersih hati mereka, udah masuk dalam surga. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang dari kalian nanti kalau masuk surga lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Bapak Ibu sekarang bagaimana hafal alamat rumahnya? Nanti kita di surga lebih tahu istana kita di surga daripada rumah kita di dunia. Ada rincian di sini. Kata ulama hadis, bagaimana memahami makna dari dia lebih tahu rumahnya di akhirat di surga daripada di dunia. Padahal rumah kita di akhirat kita belum lihat kan? Maka mereka hubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Yang pertama adalah hadis yang menjelaskan tentang siapapun yang rindu ingin bertemu dengan Allah, kata Nabi SAW, Allah rindu ingin bertemu dengannya. Ini pernah saya jelaskan di bab kita di Minhajul Muslim tentang kematian. Dan siapapun yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka para sahabat selama 3 hari mereka sedih mendengar hadis ini, ketakutan. Nabi SAW melihat ada apa nih, kenapa mereka bersedih. Sampai beliau masuk ke dalam rumah, menemui Aisyah pun lagi menangis. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hadis yang anda sampaikan betul-betul mengoyakkan hati kami nih. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Ini bukan rindunya manusia, rindunya Allah kepada kita. Ini satu hal yang luar biasa bobotnya. Dan bagaimana caranya rindu ketemu sama Allah nih? Apakah cukup dengan amal saleh? Kita tahu kalau kita rindu ingin bertemu dengan orang kan, kita luar biasa ya, mengejar, mengatur jadwal, pakai pakaian yang bagus. Apa kita sudah kerjain belum itu? Seperti itulah maknanya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, makna benci di sini, apakah kalau kami takut bertemu dengan takut dengan mati, yang mati itu merupakan satu-satunya cara untuk ketemu sama Allah? Nggak bisa orang ketemu Allah, nggak bisa menuju akhirat kecuali mati kan? Apakah kalau seseorang di antara kami takut mati, berarti dia benci bertemu dengan Allah? Kalau ada orang ditanya, kamu mau mati? Enggak, saya nggak mau mati. Berarti dia benci, nggak mau ketemu Allah. Kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tapi kalau orang mukmin akan meninggal dunia, ini prosesi sebelum pencabutan ruh. Allahu alam waktunya berapa lama, bagaimana prosesnya, hadisnya penyampaian begitu. Kita imani apa adanya.
Kalau seandainya seseorang mukmin akan meninggal dunia, akan datang kepadanya malaikat-malaikat. Jadi banyak malaikat yang membawakan berita gembira kepadanya. Ini loh sholatmu, ini loh puasamu, ini loh zakatmu, ini loh hajimu, ini baca Quranmu, ini bakti sama orang tua. Diperlihatkan semua amal soleh yang dia sudah lakukan. Ini begini bentuknya, begini kadar balasannya. Lalu diperlihatkan oleh para malaikat setelah dilihatkan amal-amalnya. Nah, karena kamu begini amalnya, kamu akan masuk ke surga. Ini loh surga. Diperlihatkan penampakan rumahnya di surga, istananya di surga. Pada saat itu, sebelum orang meninggal. Jadi dia jadi tahu, oh istananya begini warnanya, oh begini luasnya, oh ini pintu gerbangnya. Dia jadi tahu. Karena pada saat itu diperlihatkan. Maka karena dia lihat semua itu dan dia suka, maka dia pun rindu ingin bertemu dengan Allah. Maksudnya ingin mati segera supaya mendapatkan apa yang dijanjikan tadi. Sebaliknya, orang kafir atau fasik diperlihatkan, akan datang malaikat kepadanya dan diperlihatkan semua dosa-dosanya. Ini zina kamu, ini dusta kamu, ini A, B, C, D, dilihatkan semua. Karena kau lakukan ini, kau akan masukkan neraka. Diperlihatkan neraka. Ini loh neraka. Dia lihat semuanya, siksa tempatnya, nanti dia di bagaimana siksaannya, jenis-jenisnya, alat-alat yang digunakan, segala macam yang menakutkan. Maka dia pun takut, dia benci bertemu dengan Allah. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Makna daripada hadis ini kata ulama adalah dihubungkan dengan bahasan kita. Pada saat itu seseorang mukmin diperlihatkan surganya. Dan ini sebab faktor utama kenapa dia pada saat masuk surga udah langsung tahu. Penyebab yang kedua, faktor yang kedua adalah sambutan para malaikat. Ada hadis nanti kita akan pelajari dalam masalah surga. Kata Nabi SAW, demi Allah, seseorang di antara kalian, atau demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian akan memiliki 10.000 pelayan di istananya. 10.000 pelayan ini dari bidadari, bidadara, malaikat, semuanya berkumpul dan dia tahu, dia lihat. Nah, 10.000 orang ini bukan jumlah yang sedikit, jumlahnya banyak sekali, dan itu menandakan sebuah istana yang sangat besar. Seseorang kalau masuk ke dalam surga maka akan terpandu oleh dayang-dayangnya ini yang menyambut dia. Nanti akan ada malaikat yang menyambut, salamun alaikum bima sabartum, selalu kalimat itu, keselamatan buat kalian karena berkat kesabaran kalian, selalu disambut gitu ya. Maka terpandulah dia ke istananya karena semua dayang-dayangnya akan menyambut dia. Ini makna yang lain kenapa dia, atau faktor yang kedua, penyebab kedua kenapa dia lebih tahu rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia.